Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam patuhilan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode Takakura. Seperti ini bahan-bahannya yang kita siapkan: keranjang yang sudah kita lapisi dengan kelambu berpori seperti ini kondisinya. Kemudian kita pasangi juga kaki-kaki supaya nanti ketika ditaruh itu di bawahnya masih ada sirkulasi udara. Berikutnya akan kita pasang dengan beberapa lapisan. Yang pertama lapisan kita pasang adalah kardus seperti ini Bapak Ibu. Kita pasang kardus, kemudian kita pasang semua kardusnya, kanan kiri nanti kita pasangkan. Nah, kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita pasangkan lapis pertama, diberi kardus yang sudah dikasih lubang. Kemudian kita pasang lagi bantalan sekam. Sekam ini di dalamnya adalah sekam dari gabah yang sudah kita ambil padinya. Sudah kita bikin bantalan seperti ini, kita taruh saja seperti ini. Ini lapisan pertama. Kemudian kita beri dengan indukan kompos yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Kompos yang sudah jadi kita masukkan saja seperti ini, langsung saja ya, diratakan, dipasang secukupnya. Nah, setelah ini dianggap cukup seperti ini Bapak Ibu, dianggap cukup. Kemudian kita masukkan bahan sampah yang sudah kita cincang, sayuran yang sudah kita cincang. Sengaja kita buat dua model, yang seperti ini dan juga yang seperti ini. Jadi nanti kita akan coba mana yang lebih dahulu terurai. Tinggal masukkan saja seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Kemudian ini yang sudah kita cincang, kasih aja begini. Dibuat merata. Kasih semuanya. Kemudian kita lapisi sedikit lagi dengan bahan organik yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah dianggap cukup seperti ini lapisannya Bapak Ibu, kita juga untuk menjaga kelembapan, kita siapkan sprayer. Di spray saja seperti ini, bertujuan nanti membuat suasana pemukiman ini menjadi lembab. Dianggap cukup. Kemudian kita pasang juga bantalan sekam yang kedua seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa kita pasang juga tutup. Ini tutup sudah kita lapisi kelambu, tujuannya supaya tidak dimasuki lalat ataupun serangga yang lain. Nah, tinggal tutup seperti ini. Ini juga ada pengancingnya. Nah, sudah kita tempatkan ini di ruangan yang gelap supaya nanti proses pembusukan lebih cepat. Nah, yang tidak kalah menariknya Bapak Ibu, kita pasangi logo GKJW dalam rangka kita melaksanakan kegiatan Kespel GKJW 2001. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem Takakura. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, kita akan membahas tentang permasalahan sampah di lingkungan rumah tangga yang terdiri dari sampah kering dan sampah basah. Yang pertama adalah sampah basah. Nasi yang tidak layak pakai, sisa sayur, sisa buah, daun atau rumput bekas potong kita olah menjadi kompos. Caranya, kita masukkan sampah basah tadi, kemudian dikasih air sedikit, lalu ditutup rapat. Kita tunggu sampai berbulan baru bisa jadi ya, karena kita memakai proses alami. Dan kalau sudah jadi, kita bisa gunakan sebagai campuran untuk menanam bunga atau tanaman lain, sehingga tanaman yang kita tanam bisa tumbuh dengan subur. Seperti sesuai dengan video yang di sini. Tanamannya subur kan? Nah, sekarang untuk sisa nasi yang bisa kita pakai, kita olah kembali menjadi karak ya. Kalau sudah kering, karak kita goreng, lalu ditambah dengan bumbu atau garam sedikit. Jadi camilan yang enak deh buat keluarga. Kedua adalah sampah kering. Sampah kering seperti kardus bekas bisa kita gunakan untuk membungkus paket, dan sisanya bisa kita jual. Botol bekas kita pilah-pilah, yang bisa digunakan kita cuci, dan yang tidak bisa kita gunakan kita jual. Botol yang bisa kita gunakan kita pakai untuk tempat kutu air atau pakan cupang, lalu dijual. Seperti ini. Yang mau beli silahkan ya. Untuk kantong kreseknya kita pakai untuk alas tempat sampah agar tidak kotor. Dan untuk sampah basah dan kering yang tidak bisa digunakan, kita buang ke bak sampah yang akan diambil oleh petugas kebersihan. Nah, ini hasil dari pengolahan sampah kering dan basah tadi. Jadi, kita harus pandai-pandainya mengolah sampah agar tidak menyebabkan masalah dalam kehidupan kita ya. Terima kasih, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan membahas tentang permasalahan sampah di lingkungan rumah tangga yang terdiri dari sampah kering dan sampah basah. Yang pertama adalah sampah basah. Nasi yang tidak layak pakai, sisa sayur, sisa buah, daun atau rumput bekas potong kita olah menjadi kompos. Caranya, kita masukkan sampah basah tadi, kemudian dikasih air sedikit, lalu ditutup rapat. Kita tunggu sampai berbulan baru bisa jadi ya, karena kita memakai proses alami. Dan kalau sudah jadi, kita bisa gunakan sebagai campuran untuk menanam bunga atau tanaman lain, sehingga tanaman yang kita tanam bisa tumbuh dengan subur. Seperti sesuai dengan video yang di sini. Tanamannya subur kan? Nah, sekarang untuk sisa nasi yang bisa kita pakai, kita olah kembali menjadi karak ya. Kalau sudah kering, karak kita goreng, lalu ditambah dengan bumbu atau garam sedikit. Jadi camilan yang enak deh buat keluarga.
kedua adalah sampah kering. Sampah kering seperti kardus bekas bisa kita gunakan untuk membungkus paket, dan sisanya bisa kita jual. Botol bekas kita pilah-pilah, yang bisa digunakan kita cuci, dan yang tidak bisa kita gunakan kita jual. Botol yang bisa kita gunakan kita pakai untuk tempat kutu air atau pakan cupang, lalu dijual seperti ini. Yang mau beli silahkan ya. Untuk kantong kreseknya kita pakai untuk alas tempat sampah agar tidak kotor. Dan untuk sampah basah dan kering yang tidak bisa digunakan, kita buang ke bak sampah yang akan diambil oleh petugas kebersihan. Nah, ini hasil dari pengolahan sampah kering dan basah tadi. Jadi, kita harus pandai-pandainya mengolah sampah agar tidak menyebabkan masalah dalam kehidupan kita ya. Terima kasih, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.